Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ini. Semangat pagi kawan. Pada hari ini kita akan menyampaikan informasi tentang proses pembuatan tempat uritan padi secara manual dari awal pembuatan sampai nanti menjadi tempat uritan siap disebar. Ya, sebelumnya di sawah ini kemarin kita sudah mencangkulnya, dan di sini kita tinggal menginjak-injak lokasi yang mau dibuat uritan padi agar nanti tanah bisa menjadi gembur dan rata, karena kemarin kita baru mencangkul dulu dan belum sempat menginjak-injak atau ngidak-idak dikarenakan keterbatasan waktu. Dan sekarang ini kita akan menyiapkan tempat uritan padi dari proses ngidak-idak sampai nanti siap untuk ditebar uritannya. Langsung saja kita mulai. Dan di sini untuk bedengan-bedengan sudah kita buat sebelumnya, dan keberadaan tanah kemarin masih keras dan ini kita akan injak-injak. Sebelumnya juga kita sudah mengairi dengan air penuh sehingga ini tanah sudah kelihatan gembur. Tambah kita injak-injak nanti akan tambah gembur dan lunak lagi. Secara merata kita injak-injak tanahnya, dan tanah yang masih bongkahan dan juga ada sisa-sisa damen ataupun rumput kita injak sekalian biar nanti bisa rata semuanya. Proses ini kita menggunakan kaki kita, kemampuan kaki kita diasah agar mahir untuk menginjak-injak tanah dan juga menginjak keberadaan rumput-rumput dan juga sisa-sisa padi yang masih ada dan kelihatan. Fungsi dari injak-injak ini agar tanah menjadi gembur dan lunak, dan juga sisa-sisa dari tanaman padi jerami akan terpendam, juga rumput-rumput juga akan terpendam bersama injakan kaki kita. Kurang lebih seperti ini, dan diusahakan ada airnya sehingga tidak keras injakannya. Ini sudah termasuk lunak karena beberapa hari sudah kita aliri airnya di sini. Dan tadi karena airnya penuh sempat kita habiskan dahulu, kita pesat agar dalam menginjak-injak ini kelihatan untuk yang belum dan yang sudah diinjak-injak agar tanahnya rata. Kurang lebih seperti ini cara kita injak-injak atau idak-idak tanah biar tanah menjadi lunak, gembur dan rapi dari gulma, rumput dan sisa-sisa jerami. Untuk tahap selanjutnya adalah meratakan injakan tadi dengan cara manual. Kalau saya masih menggunakan tangan biasa dan bisa menggunakan batang kayu, bambu dan lain sebagainya, sehingga
tanah yang diratakan bisa rata sepenuhnya. Karena tadi saya tidak membawa alat, kita manual saja menggunakan tangan. Cara meratakan seperti ini dikira-kira yaitu dibuat sisi bagian tengah lebih tinggi sedikit daripada bagian samping kiri kanan. Maksudnya agar nanti kalau kita tebar dan kita pesatkan airnya bisa tuntas, dan ini diusahakan rata, jadi tidak boleh ada genangan air yang ada di tengah. Takutnya nanti kalau ada genangan air di tengah dalam pembuatan ini tidak rata, bibit padi akan membusuk sehingga tidak bisa tumbuh. Oleh karena itu dalam pembuatan bedengan, perataan seperti ini diusahakan harus benar-benar rata, diusahakan. Ya, kurang lebih seperti ini dalam meratakan tanahnya. Masih menggunakan cara manual saja, dan dikira-kira kalau sudah halus ya sudah, kita lanjutkan untuk bedeng-bedeng berikutnya. Seperti ini cara pembuatan bedeng lahan semai padi secara manual, dan sudah selesai. Nah, ini kita pindah ke gugulan atau bedengan sebelahnya. Langsung saja kita mengambil alih seperti itu. Jadi tadi kita ratakan dengan cara manual dengan perasaan agar nanti kira-kira yang sudah rata dan yang belum akan kelihatan, dan tidak boleh ada cekungan ataupun tempat yang bisa mengenang air sehingga nanti bibit tidak bisa tumbuh dengan baik. Kurang lebih cara kita membuat tempat uritan padi seperti ini. Mungkin dari kawan-kawan petani bisa menggunakan cara-cara yang lain, silahkan dicoba. Dan karena kita keterbatasan waktu, tempat, dan pendanaan, kita mencoba dengan cara yang seperti ini. Alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan perkembangan teknologi yang ada dengan sistem yang lebih baik ataupun lebih bagus. Sementara kita menggunakan cara yang seperti ini dulu, nanti melihat perkembangannya bagaimana. Nanti tahap demi tahap akan kita lakukan dan dicoba dalam pembuatan uritan benih padi ini. Mungkin cukup sekian video dari saya ini dalam pembuatan bedengan uritan padi dari awal sampai akhirnya menjadi tempat siap sebar padi. Kurang dan lebihnya saya dalam menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ringan dari saya ini dapat bermanfaat. Ya, setelah selesai nanti kita akan sampaikan hasil pembuatan bedengan uritan padi. Ya, seperti ini nih tadi yang sudah kita lakukan. Memang belum begitu maksimal hasilnya, tapi sudah bisa digunakan untuk penebaran uritan bibit padi. Dan ini saya kasih air dahulu agar nanti tidak kering, dan besok pas penyebaran padi tidak bermasalah karena ada airnya yang mengalir. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf.